I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Definisi survei upah dan gaji. Survei gaji dan upah adalah proses pengumpulan data yang dilakukan atau lembaga untuk memperoleh tentang rata-rata gaji dan upah yang diberikan kepada karyawan di berbagai posisi, tingkatan dalam industri atau sektor tertentu. Survei ini biasanya dilakukan secara reguler atau lembaga pemerintahan, asosiasi industri, atau perusahaan konsultan yang berkhusus bergerak di bidang penggajian. Tujuan dan manfaat survei gaji dan upah. Yang pertama, menetapkan tingkat gaji yang kompetitif. Dengan mempelajari tren gaji di pasar tenaga kerja, organisasi dapat memastikan bahwa mereka menawarkan gaji yang sesuai untuk menarik dan mempertahankan bakat yang berkualitas. Yang kedua, memastikan keadilan internal. Dengan membandingkan gaji antar posisi di dalam organisasi, mereka dapat mengidentifikasi kesenjangan gaji yang tidak adil dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaikinya. Yang ketiga, menentukan kebijakan remunerasi. Dengan memahami tren gaji dan taktik kompensasi terkini, organisasi dapat mengembangkan strategi yang tepat untuk memperbaiki sistem penggajian mereka, seperti memberikan intensif kerja atau mengubah struktur kompensasi. Yang keempat, membantu mengambil keputusan rekrutmen. Informasi dari survei gaji dan upah dapat digunakan untuk menentukan kisaran gaji yang layak untuk posisi baru yang akan mereka isi, sehingga dapat menarik kandidat yang berkualitas atau menghindari underpayment atau overpayment. Yang kelima, mempertahankan karyawan yang berkinerja tinggi. Dengan mengetahui tren gaji di pasar, organisasi dapat menawarkan paket kompensasi yang kompetitif untuk mencegah karyawan yang berharga pindah ke perusahaan lain yang menawarkan gaji yang lebih tinggi. Survei gaji dan upah dalam manajemen sumber daya manusia. Survei gaji dan upah merupakan alat yang penting dalam manajemen sumber daya manusia. Ini melibatkan pengumpulan data tentang gaji dan upah di industri atau wilayah tertentu untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pasar tenaga kerja dan tren kompensasi. Berikut adalah beberapa alasan mengapa survei gaji dan upah penting dalam manajemen SDM. 1. Memperoleh informasi pasar. 2. Retensi karyawan. 3. Menarik bakat baru. 4. Pengambilan keputusan yang lebih baik. 5. Pengelolaan anggaran. Selain dari faktor perusahaan, ada beberapa juga faktor yang mempengaruhi gaji dan upah seorang karyawan. Yang pertama yaitu kualifikasi dan pengalaman. Tingkat pendidikan, keterampilan, dan pengalaman kerja seseorang dapat mempengaruhi tingkat gaji dan upah yang mereka terima. Semakin tinggi kualifikasi dan pengalaman seorang karyawan, maka kemungkinan semakin tinggi juga upah dan gaji yang akan mereka terima. Yang kedua yaitu adanya permintaan dan penawaran tenaga kerja. Tingkat permintaan dan penawaran tenaga kerja dalam industri atau profesi tertentu dapat mempengaruhi gaji dan upah. Jika permintaan melebihi pasokan tenaga kerja yang tersedia, hal itu cenderung meningkatkan gaji karena perusahaan harus bersaing untuk menarik bakat. Sebaliknya juga akan terjadi jika pasokan tenaga kerja melampaui permintaan. Tingkat gaji mungkin rendah karena perusahaan memiliki lebih banyak opsi karyawan. Yang ketiga yaitu industri dan lokasi geografis. Industri tertentu cenderung memiliki tingkat gaji yang berbeda-beda. Di daerah dengan biaya hidup yang tinggi, gaji dan upah biasanya lebih tinggi untuk mencerminkan biaya hidup yang lebih tinggi. Dan yang keempat yaitu adanya tingkat inflasi. Inflasi dapat mempengaruhi daya beli dan nilai uang. Jika tingkat inflasi tinggi, maka gaji dan upah juga cenderung meningkat untuk mengimbangi kenaikan biaya hidup. Dan yang kelima yaitu kebijakan perusahaan. Kebijakan internal perusahaan termasuk struktur gaji, kebijakan peningkatan gaji, dan skema intensif dapat mempengaruhi tingkat gaji dan upah. Yang keenam yaitu negosiasi dan tawar-menawar. Kemampuan seorang individu karyawan dalam bernegosiasi
negosiasi dapat mempengaruhi tingkat gaji dan upah. Yang ketujuh yaitu faktor hukum dan regulasi. Hukum dan regulasi ketenagakerjaan di suatu negara atau wilayah dapat mempengaruhi tingkat gaji dan upah. Misalnya, adanya upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah di setiap daerah yang berbeda. Yang kedelapan yaitu kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi secara keseluruhan termasuk pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi juga dapat mempengaruhi tingkat gaji dan upah. Ketika ekonomi tumbuh, perusahaan mungkin lebih mampu memberikan kenaikan gaji kepada karyawan mereka. Begitupun akan terjadi sebaliknya. Dalam survei upah dan gaji terdapat beberapa metode yang digunakan, yaitu antara lain yang pertama survei industri. Metode ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai perusahaan dalam industri yang sama. Survei ini dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah, asosiasi industri, atau perusahaan konsultan. Survei industri memberikan gambaran luas tentang kompensasi di industri tertentu. Yang kedua yaitu adanya survei regional. Metode ini mirip dengan survei industri, tetapi fokusnya adalah pada tingkat gaji dan upah dalam wilayah geografis tertentu. Survei regional ini berguna jika tingkat gaji dan biaya hidup bervariasi secara signifikan antara daerah yang berbeda. Yang ketiga yaitu adanya metode dengan survei internal. Metode ini melibatkan pengumpulan data gaji dan upah dari dalam perusahaan itu sendiri. Perusahaan dapat melakukan survei ini secara internal dengan mengumpulkan informasi tentang gaji karyawan mereka sendiri. Survei internal membantu perusahaan dalam menilai keadilan internal dan memastikan konsistensi dalam struktur gaji dan upah mereka. Dan yang keempat yaitu adanya metode dengan penelitian deskriptif. Metode ini melibatkan penelitian dan analisis data publik yang tersedia secara umum. Datanya seperti laporan keuangan, laporan industri, dan publikasi resmi pemerintah dapat memberikan indikasi tentang tingkat gaji dan upah yang berlaku dalam industri atau wilayah tertentu. Langkah-langkah dalam melakukan survei dan gaji. Fase 1, yang pertama tentukan tujuan survei, yang kedua identifikasi populasi yang dicakup, yang ketiga pilih metode survei, yang keempat desain kuesioner atau instrumen survei, yang kelima uji validitas dan reliabilitas, yang keenam mengumpulkan data. Fase kedua, yang pertama analisis data, yang kedua interpretasi hasil, yang ketiga laporan hasil, yang keempat tindakan selanjutnya. Tantangan yang dihadapi dalam melakukan survei gaji dan upah. Yang pertama, definisi dan perbandingan peran. Dalam survei gaji dan upah, penting untuk memperhatikan perbedaan dalam tanggung jawab dan persyaratan pekerjaan. Yang kedua, perubahan di pasar kerja. Tantangannya adalah menjaga survei gaji dan upah tetap relevan dan mengikuti tren terbaru dalam industri. Yang ketiga, keakuratan data. Kualitas data yang dikumpulkan adalah faktor penting dalam survei gaji dan upah. Kesalahan pengumpulan data, kesalahan input, dan data yang tidak lengkap dan menyebabkan ketidakakuratan dalam analisa dan hasil survei. Yang keempat, kerahasiaan data. Karena data gaji dan upah termasuk informasi yang sensitif, penting untuk memastikan bahwa identitas responden dan data pribadi mereka tetap terlindungi. Yang keempat, responden yang enggan. Banyak individu mungkin enggan untuk memberikan informasi tentang gaji dan upah mereka. Ada stigma atau kekhawatiran bahwa memberikan data ini dapat berdampak negatif pada karir mereka atau memicu ketidakpuasan di tempat kerja. Yang keenam, pengumpulan data yang representatif. Tantangannya adalah pengumpulan data dari berbagai sektor industri, tingkat pendidikan, dan tingkat pengalaman yang berbeda, sehingga menghasilkan gambaran yang akurat tentang gaji dan upah di suatu wilayah atau industri tertentu.